Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti sehat? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada Minggu 28 Februari 2021, adapun bahan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Beginilah firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Nah, ayat hari ini menyapa kita dengan tema doa Yesus di Getsemani. Minggu lalu tema kita adalah sambutlah Rajamu telah datang. Hari ini tema kita adalah doa Yesus di Getsemani. Getsemani adalah sebuah taman di kaki bukit Zaitun di Yerusalem, di mana bahwa Getsemani adalah sebuah tempat di mana ini adalah tempat Yesus berdoa sebelum ia disalibkan. Ini merupakan cerita Yesus sebelum dia disalibkan. Yesus berapa kali berdoa di Getsemani? Siapa yang tahu? Berapa kali kah Yesus berdoa di Getsemani? Kalau adik-adik tadi mengikuti pembacaan firman Tuhan, maka adik-adik tahu berapa kali Yesus berdoa di Getsemani. Berapa kali? Iya, Yesus berdoa di Getsemani sebanyak tiga kali. Pertama dia berdoa, apa katanya? Ayat 39.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lalu yang kedua juga dia mengucapkan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketiga kali juga Yesus berkata demikian, seperti doanya yang kedua kali. Tetapi ingat bahwa Yesus kembali dari tempat berdoa, dari Bukit Getsemani, menjumpai murid-muridnya, melihat murid-muridnya sedang apa? Sedang tertidur. Macam adik-adik kalau disuruh kadang mau berdoa, mau beribadah, pasti ada yang malas. Itu adalah perbuatan yang apa? Perbuatan yang salah. Itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus, sewaktu dia datang ke dunia, sebelum dia disalibkan, apa yang dilakukan? Dia berdoa di Getsemani, di Bukit Getsemani. Tetapi adik-adik bukan harus berdoa di Getsemani ya, tetapi dimanapun kita harus berdoa, baik itu di perjalanan, baik itu di rumah, baik itu di tempat umum pun kita harus rajin berdoa. Nah, tahukah kalian dari ayat ini apa yang diajarkan Tuhan Yesus lewat firman Tuhan di Taman Getsemani, lewat doa Tuhan di Taman Getsemani? Apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Ada 3 hal yang mau disampaikan kepada adik-adik sekalian di tempat dimanapun berada pada saat ini. Yang pertama, meskipun banyak menghadapi persoalan, meskipun misalnya tidak mendapatkan nilai yang baik, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tidak mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, ataupun kita sedang disakiti teman, kita disakiti saudara kita, tetapi ingat, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Sedangkan Yesus, sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia merelakan jiwanya, nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia, dia menyempatkan dirinya untuk berdoa di Taman Getsemani. Walaupun dia dalam kesengsaraan, tetapi dia masih mengingat berdoa kepada Allah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus rajin berdoa supaya kita, walaupun kita memiliki persoalan, walaupun kita memiliki rintangan, tetapi kita harus rajin berdoa. Jangan malu pernah berdoa. Ada suatu ketika anak sekolah minggu, jika abang tanya, malu dia katanya kalau berdoa di tempat umum. Itu adalah salah satu contoh yang tidak baik. Mengapa? Karena kita harus bangga memiliki Yesus. Karena berdoa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, walaupun dalam pencobaan dan penderitaan, ingat, Yesus yang sangat hebat, dia mau berdoa walaupun murid-muridnya tertidur. Yang ketiga, mari kita tetap berjaga, selalu berdoa. Ini merupakan jalan satu cara untuk melawan pencobaan. Seperti yang abang katakan tadi, kalau kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, yakinlah, maka Tuhan Yesus akan melewati, akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa, mari kita berjaga-jaga. Sebab doa, sekali lagi abang katakan, doa adalah salah satu cara kita, salah satu cara manusia untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa Yesus di Getsemani, abang harapkan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini, hendaknya selalu berdoa dimanapun berada, baik itu bangun tidur, baik itu mau tidur, mau makan, mau pergi sekolah, mau pergi kemana-mana, harus selalu berdoa. Ingat akan nama Yesus.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah menyapa kami pada hari ini tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Biarlah Tuhan, firman yang sudah menyapa kami Tuhan dapat kami terapkan. Kami dapat menjadi anak-anak yang terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan, dan terus berjaga-jaga Bapa. Berkati setiap proses kami Tuhan, di dalam persekolahan maupun dimanapun kami berada. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami dapat bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.